Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama Bapak ucapkan untuk semuanya udah mau hadir pada kegiatan bimbingan kelompok pada hari ini ya. Nah, pertama-tama alangkah lebih baiknya untuk kita sebelum memulai proses ini untuk kita berdoa terlebih dahulu supaya nanti bisa diberikan berkahan dan juga kelancaran untuk kita bisa proses bimbingan pada hari ini. Berdoa dimulai. Selesai. Sebelumnya di sini ada yang udah pernah atau ini baru pertama kalinya untuk kita bimbingan kayak gini? Kalau saya pertama kali. Pertama kali ya. Sama aja sih Pak. Semua ya? Pertama kali semua. Oke, sebelum kita lanjutin, alangkah lebih baiknya kalau kita paham dulu nih apa itu sebenarnya bimbingan kelompok. Nah, bimbingan kelompok itu sendiri sebenarnya adalah proses bantuan dari seorang tenaga ahli, itu seorang konselor. Di situ adalah profesinya adalah saya. Itu nanti untuk supaya bisa memfasilitasi kawan-kawan sekalian agar kita bisa berdiskusi, terus saling sharing-sharing pengalaman juga, terus juga nanti kita bisa juga tips and triknya juga, terus menganalisis bersama juga untuk mencari solusi atas permasalahan topik yang kita bawa pada hari ini, agar kita juga nanti bisa bukan hanya menyelesaikan solusi dari permasalahan, tapi kita juga bisa mandiri nanti untuk kedepannya supaya bisa lebih mandiri ketika dihadapi permasalahan-permasalahan yang sama gitu. Nah, terus juga sebelum kita ini memulai ada yang namanya asas-asas yang kita bisa patuhi bersama. Yang pertama itu ada yang namanya asas keterbukaan. Nah, asas keterbukaan ini sendiri adalah dimana ketika kita kawan-kawan sekalian nanti menceritakan pengalamannya, terus juga mungkin ada kalau punya ada saran-saran dan juga tanggapan-tanggapannya dibukakan saja, diberikan sehingga nanti bisa kita proses bimbingannya nanti berjalan lebih mudah, lebih bermanfaat gitu kan untuk kebersamaan masing-masing. Terus yang kedua itu ada namanya asas kerahasiaan. Nah, tadi kan udah saling terbuka. Tentunya kita nanti harus saling berkomitmen ya, tentunya untuk kita bisa merahasiakan apa yang kita bahas nanti di dalam ini. Mungkin ada yang kalau ada yang sensitif gitu ya kan, ada sesuatu yang ini kita harus saling menjaga bersama-sama. Nah, tapi kalau untuk seandainya ada yang dia berbau hal-hal kriminal ataupun hal yang berwenang, itu nanti tentunya harus dilaporkan juga ya. Jadi harus saling paham juga lah kalau untuk permasalahan yang seperti itu. Itu tidak bisa Bapak rahasiakan juga. Nah, terus yang ketiga ini terakhir adalah asas kesukarelaan. Di sini ketika kawan-kawan sekalian datang pada hari ini untuk melakukan bimbingan ini, ada paksaan dari luar atau memang dari sendiri itu pengen datang sini untuk melakukan bimbingan ini tadi? Kalau saya pribadi ya atas kemauan diri sendiri sih. Jadi saya ingin mengikuti bimbingan kepada Bapak. Dari Mas sebelahnya? Saya juga dari dorongan saya sendiri sih Pak. Nggak ada paksaan sama sekali. Kalau Mas? Sama. Atas kemauan diri sendiri. Sama juga Pak. Sama. Oke, alhamdulillah ya, bagus kalau itu. Berarti ada kesadaran juga pengen ngikutin. Oke, itulah sekian dari asasnya. Sekarang kita langkah lebih baiknya sih kalau kita bisa kenal terlebih dahulu gitu kan sebelum kita memulai proses ini. Nah, pertama-tama kenalin dulu nama Bapak ini sebagai seorang konselornya adalah Bapak Al-Ahmed Kalamullah Mes Putra. Nah, Bapak di sini nanti yang bakalan memandu dan juga memfasilitasi proses bimbingan pada hari ini. Nah, mungkin boleh untuk dari Mas kanan dulu perkenalannya, Bapak. Oke teman-teman, perkenalkan namaku Said Kurniawan, bisa dipanggil Said aja. Oke. Selanjutnya, Ya baik, izin memperkenalkan diri, nama saya Raga Dija Purnama, biasa sehari-hari dipanggil dengan nama Raga. Mas Raga. Oke. Selanjutnya, Kalau saya di sini Pak, nama saya Rois Fatoni, biasa dipanggil Rois Pak. Mas Rois. Oke. Selanjutnya, Oke, perkenalkan nama saya Maulana Abdullah Furqani, biasanya dipanggil Maulana. Mas Mahmul. Oke. Nah, sebelum kita memulai untuk proses bimbingan hari ini,
Bapak ada yang namanya sebuah permainan supaya kita bisa saling kenal dan juga saling akrab nih gitu ya kan sebelum ini. Kira-kira pada mau nggak ikut? Pak. Boleh ya. Namanya kartu waktu. Nah, kartu waktu ini ketika kita selesai punya milih kartunya, udah ngambil kartunya, nanti bisa ceritain apa yang kalian dapat nanti di kartu ini gitu loh. Nah, kartu ini juga nanti tentang keseharian aja. Iya. Nanti pengalaman ataupun cerita-cerita tentang ini diceritain aja tentangnya. Oke ya, kita mulai aja ya. Iya. Dari mas kanan aja dulu ya, biar lebih mudah. Nah, coba mas, ambil mas satu. Dari mana aja? Dari tengah Mas. Dari tengah. Oke. Apa mas dapetnya? Ini cerita tentang kehidupan gitu ya, keseharian. Iya, apa yang mas dapat? Ini olahraga sih Pak. Olahraga. Oh, kira-kira apa olahraga ya yang mas keseharian? Oh jadi sehari-hari itu Pak, setiap sore sih kurang lebih saya tuh suka olahraga lari sih kayak jogging. Olahraga lagi. Ya. Oke. Untuk yang lain ada tanggapan Pak Guna? Itu larinya di mana, Mas? Larinya di lapangan Uni lah. Oh, ada lapangan ini. Tiap sore itu. Rutin? Ya nggak rutin sih, jarang. Jarang. Seminggu maksimal 4 kali lah. Tapi tadi ya masih mau ngelakuin olahraga tadi ya, Iya. bagusnya tadi ya. Oke. Nggak lagi? Oh, dari Mas Paul mungkin ada. Saya mau nanya, kalau pagi tuh pernah nggak jogging gitu, jogging pagi gitu? Pernah sih kalau misal libur nggak ada kegiatan apapun kayak hari Minggu atau Sabtu biasanya kan nggak ada kegiatan kampus atau sekolah gitu kan. Jadi ya bisa lah. Oke. Dari saya mungkin Bang, kalau jogging atau lari sore itu kan biasanya ini ya butuh motivasi ya buat dorong diri gitu. Nah kalau dari saya pribadi kan pengen sebenarnya jogging gitu mas, tapi agak susah gitu buat dorong dirinya. Itu gimana, ada motivasi, cara nimbulin motivasi buat bisa jogging itu gimana? Ya kalau motivasi untuk diri ya tergantung mas sendiri ya. Kayak kalau dari saya sendiri ya pengen, salah satunya pengen sehat, terus untuk melatih otot ya, terus kemudian ya latihan lah kayak binsik apa gitu untuk kedepannya nanti persiapan apalah gitu. Sangat bagus berarti ya. Bukan hanya sekedar olahraga tapi ada apa yang ingin disiapkan untuk kedepannya nanti. Iya Pak. Oke. Udah, tidak ada lagi? Ya, Oke. Langsung aja mas, kita langsung ke selanjutnya aja ya, ke Mas Raga. Nah mas, kira yang mana ngambil? Paling satu aja, paling atas. Oke. Apa mas keseharian? Di sini warna baju favorit. Wow. Warna baju. Ya apa mas? Warna baju favorit paling sering saya pakai kayaknya nggak jauh dari hitam kalau nggak putih. Hitam Itu putih. Itu. bisa saya sama yang pakai. Iya kan, karena itu hitam kan. Berarti relate banget ya. Iya. Dari ini Warna baju yang mas pakai itu menggambarkan karakter mas enggak sih? Karakter ya, kalau karakter mungkin saya nggak terlalu memikirkan hal itu ya, cuman kayaknya kalau hitam putih tuh kayak lebih enak aja gitu nyocokin sama celana, sama sepatu, terus yang gitu-gitu lah. simple berarti ya. Matchingnya gitu, matchingnya enak gitu, simple. Yang dari yang lain tidak ada? Udah. Oke, kita lanjut aja berarti gitu ya. Ya. Oke, terima kasih Mas Rega. Sama-sama. Langsung aja. Mas, gimana aja Mas? Paling bawah. Oke. Apa aja Mas? Ini hobi ya. Hobi, oke. Ini banyak nih hobi. Sebenarnya banyak ya, cuman Luas. yang apa ya, yang paling sering itu konten saya Pak. Konten. Jadi saya sering lah buat konten-konten di sosial media gitu, yang hobi lah gitu. Konten-kontennya tuh tentang berbau apa tuh Mas? Konten Biasa. kalau untuk saat ini saya ini sih lebih banyak konten jualan sih Pak. Konten jualan. Kalau sebelumnya mungkin ya konten-konten edukasi. Ya, apa bagus. Nah, Oh. selain untuk ngonten juga dapat penghasilan Iya, juga ada kan. penghasilan juga Pak. Ada tanggapan lain?
Ya. Dari Mas Itu- Aga. Jualannya jualan apa? Mas? Tuh jadi random gitu. Oh, random. Oh, barang random itu. Jadi barang orang tak jualin itu. Oh, jadi nanti, ini apa? Kayak kayak apa ya namanya? Iya kayak apa ya, affiliate gitu lah. Hmm, Jadi affiliate kita jualin ya. barang orang itu, dapat komisi itu. Saya dong ingin menanggapi. Iya, silakan. Nah, bagaimana sih cara untuk percaya diri di depan kamera itu? Soalnya kan kalau setahu saya konten kreator itu berhubungan juga dengan kamera ya tentunya. Jadi bagaimana tuh biar pede depan kamera gitu? Kalau saya pribadi yang saya terapin itu ada dua ya, Mas. Yang pertama ya mungkin ini nggak semua orang bisa ya, karena yang pertama ini jam terbang. Karena semakin sering kita ngomong depan kamera ya itu bakal terbiasa gitu kita. Jadi kayak yaudah pede aja gitu kalau udah terbiasa gitu. Jadi kalau yaudah tiap hari latihan aja gitu ngomong depan cermin atau depan kamera gitu. Jadi lama-lama terbiasa gitu. Kalau yang kedua itu ini sih lebih ke kita bodo amat aja sih gitu. Kan biasanya orang-orang kan kalau nggak percaya diri depan kamera kan gara-gara takut diomongin orang gitu kan. Ya. Biasanya takut di ketahuan tetangganya gitu di sosmed gitu kan biasanya kan. Jadi kita ya udah bodo amat aja gitu sama omongan mereka gitu. Itu aja sih sebenarnya. Berarti Mas Rois udah lama ya jadi konten kreator dari kecil itu? Kalau konten kreator dari SMP sih, saya. Dari SMP udah lumayan ini sih. Lama juga sih gitu. Sudah banyak tuh jam Ya, terbang ya. alhamdulillah. Oke, tidak ada lain? Sudah. Terima kasih Mas. Selanjutnya untuk Mas Maul. Yang mana mau? Ini dalam-dalam dia. Makanan kesukaan. Kalau makanan kesukaan, apapun masakannya yang penting itu ayam gitu, bahan bakunya ayam. Kalau dari saya sendiri. Ayam. Ayam itu berarti bergizi ya. Ya, berprotein tinggi. Berprotein tinggi. Suka olahraga juga nggak? Olahraga jarang sih sebenarnya. Jangan. Tapi suka proteinnya aja ya. Yang lain ada yang tanggapan-tanggapan gitu? Ya, dong. Itu ayamnya bagian apa, Mas? Biasanya kan kalau orang nih makan ayam tuh ada yang nggak suka bagian dada karena terlalu berserat kan. Ada yang nggak suka bagian kaki itu kan, cikirnya itu. Nah, Masnya apa favoritnya? Kalau saya sih bagian paha ya. Paha. Paha sama sayap sih. Itu paha. karena rasanya tuh kenyal gitu, juicy. Kenyal gitu, nggak terlalu berserat ya pokoknya. Sama. Mas Maul biasanya beli ayam geprek atau ayam apa? Kalau Bisa rekomendasi tempatnya? biasanya sih saya beli ayam geprek di depan kosan sih. Ada kosan, di kosan ya? Bumi Manti 2 itu. Ada ayam geprek situ. Murah kok, cuma 10.000. 10.000. Oke. Pakai nasi itu 10.000. Banyak kok nasinya. Iya. Enak banget ya itu. Iya. Rekomen. Oke, dari Mas. Oke, kalau ayam geprek tuh kok biasanya nggak digeprek sih, Mas? Nah, Kenapa kayak gitu? saya nggak tahu ya kalau di Lampung ini aneh sebenarnya. Karena tulisannya ayam geprek tapi tuh di sini tuh jarang digeprek gitu. Jadi saya juga Iya, bingung sih betul, sebenarnya. Itu dia. Mungkin cuma ya nama aja biar rame gitu. Namanya ayam geprek gitu. Padahal nggak digeprek kan kalau di sini. Iya, cuman ayam gitu kan. Ayam tepung ya sambal kan. Oke, kalau gitu. Terima kasih Mas sebelumnya. Oh iya. Waduh. Saya Gak apa-apa, ini bukan. Nah, nanti pasti bisa lagi kok. Oke, tadi kan udah saling akrab-akraban juga. Saya harap dengan pengakraban itu kita bisa jadi lebih terbuka lah istilahnya. Oke, lanjut aja. Kita kan pada hari ini tentunya kita kan mau bimbingan kan hari ini. Bimbingan pada hari ini kan topiknya adalah tentang kedisiplinan. Dari cerita-ceritanya tadi sebenarnya udah bagus-bagus sih dari Mas Said dan juga Mas Rois. Tadi kan ada tentang Mas Rois tadi ada sering konten-konten segala macam, kan tentunya kedisiplinan itu juga salah satu cara untuk kita membangun karakter tadi di depan kamera. Itu tadi latihan tuh bagus. Terus dari Mas Said juga kadang dia bisa menyisipkan waktunya untuk olahraga, itu juga sangat bagus untuk kedisiplinan. Nah, kita langsung aja mulai pada topik pada hari ini, itu tentang kedisiplinan. Oke, tadi sebelumnya terima kasih. Kita langsung aja ke topiknya, dimana topik bimbingan pada hari ini kan tentang mengenai kedisiplinan.
Nah, kita kan tahu sendiri sebenarnya dari disiplin itu sebenarnya adalah bagian dari kehidupan sebenarnya kan. Alangkah lebih baiknya gitu loh ketika kita bisa disiplin waktu minimal dalam keseharian lah, kayak contohnya kita nggak boleh telat-telat makan, terus juga kalau untuk begadang kalau nggak ada hal yang urgent gitu ya kan, kita nggak perlu terlalu bergadang gitu, sehingga kita bisa selain menjaga kesehatan kita juga nanti bisa menyiapkan kehidupan di keseharian untuk pada hari esoknya dengan lebih baik dan lebih fresh gitu ya kan. Nah, jadi kedisiplinan itu sebenarnya adalah hal-hal yang lumrah yang dimana harus kita terapkan ke dalam kehidupan sehari-hari gitu ya kan. Nah, kira-kira dalam proses bimbingan hari ini dari Mas Mauldi lah, kira-kira ada nggak sih tentang permasalahan mungkin ataupun dari cerita Mas pengalaman tentang kedisiplinan waktu ini tadi gitu loh, ada nggak kira-kira? Kalau kedisiplinan waktu ya masalah ya. Kalau saya sih ini sering bolos ekstrakurikuler sih. Suling bolos ekstrakurikuler ya. Kira-kira apa sih sebenarnya ikut ekstrakurikuler apa Mas? Saya ikut taekwondo. Taekwondo. Bela diri. Oh, bagus. Iya bagus sih, tapi Mas kalau gitu-gitu kalau sering bolos-bolos ada ini nggak sih sebenarnya kayak punishmentnya gitu? Kira-kira kalau nggak sering nggak ikut apa dari gurunya diapain atau? Kalau punishment sih nggak ada sih, paling Nggak ada. ya cuma rugi dikit aja karena ketinggalan Oh, ya materi. oke. Oke, dari ceritanya Mas Maul tadi kira-kira ada nggak tanggapan dari kawan-kawan sekalian? Mungkin alasan tadi bolos Alasan ini apakah mungkin sering dihukum apa sering dipukulin apa ya jelas ya taekwondo sering dipukulin ya. Kalau dipukulin enggak sih, tapi lebih ke males aja gitu karena ya latihannya pasti capek ya. Kalau bela diri itu kan pemanasannya harus bener-bener ya capek lah intinya. Jadi males saya buat latihan gitu. Oke. Boleh Seragam? izin nih. Kan mau ini Bang Maul nih malas ya ini latihan taekwondonya nih. Mau nanya nih, kenapa pas pemilihan ekstrakurikuler milihnya taekwondo itu? Oh, alasan saya ya untuk milih taekwondo itu karena ingin punya basic bela diri sih buat pertahanan gitu. Misalnya saya nanti amit-amit di jalan dibegal gitu, Ya, ada saya musibah masih lah bisa ya. ada perlawanan gitu. Oke. Nyari basicnya aja kalau dari saya. Dari alasan sebenarnya udah bagus gitu ya, tapi pas sudah turun ke lapangan kok agak susah gitu Iya, ya Mas. susah ini. Masih sering bolong-bolong lah. Walaupun ada rajinnya mungkin kalau latihan tuh biasanya kan seminggu tuh 2 kali atau 3 kali gitu. Saya masuk cuma sekali gitu. Masih ada bolong-bolongnya lah. Oke. Jadi Mas Said, apakah ada tanggapan kira-kira? Kayaknya cukup sih Pak. Cukup ya. Oke, kalau gitu kita lanjut aja dari Mas Rois sendiri, apakah ada permasalahan kira-kira? Oke, kalau terkait kedisiplinan pasti ya Pak ya, soalnya ya namanya juga manusia pasti ya banyak lah nggak disiplinnya entah dalam segi apapun itu. Kalau tadi dibilang sama Bapak tadi kan terkait disiplin kan contohnya bisa kayak disiplin waktu makan dan sebagainya gitu. Intinya kalau kita nggak tepat waktu gitu lah ya, Benar. terus nggak teratur gitu. Kalau dari saya sih tentang ini sih Pak, ngumpulin tugas sih sebenarnya. Itu bener-bener Kumpulin tugas. masih susah banget gitu buat tepat waktu kalau saya Pak. Jadi kerjaan tugas itu tuh harus mepet deadline dulu biar ini. Jadi kayak the power of kepepet gitu kalau saya itu. Kalau nggak mepet dia nggak mau gerak di badan. Iya itu susah. Nggak tahu saya ini ya munculin motivasinya gimana. Oke. Untuk yang lain apakah ada tanggapan? Itu telat ngumpul tugas karena ada kegiatan lain atau gimana? Ini Bang Rois. Kalau kegiatan lain mungkin cuma sekedar alasan aja sih. Jadi kalau murninya mungkin ya karena emang nggak bisa manajemen waktu kalau dari saya gitu. Waktu yang ada mungkin ada waktu luang malah dipakai buat hal yang lain yang kurang bermanfaat kayak misal mungkin lihat sosmed dan sebagainya gitu sih, tidur gitu. Tapi pernah ini nggak apa? Telat ngumpulin tugas nih, terus numpuk akhirnya nggak ngumpulin. Kalau nggak ngumpul mungkin enggak sih. Ya walaupun mungkin ngumpulnya di akhir semester. Jadi telatnya. Oh telatnya gue sampai 1 semester itu. Iya. Itu aja dari saya. Oke. Untuk yang lain apakah ada tanggapan dari Mas Said? Kalau mau? Silakan.
Saya cukup. Mungkin udah cukup sih sama Mas Raga tadi, udah banyak pertanyaan itu kan. Oke, ini kan tentang sebenarnya balik lagi ke diri sendiri sih ya, kepada Mas Rois tadi ya, baliknya kenapa dia susah untuk mau langsung gerak nugas tadi ya. Oke, untuk dari Mas Raga sendiri kira-kira ada nggak? Kalau saya sendiri ya masalah kedisiplinan cukup fatal sih Pak. Apa itu? Kalau saya telat terus, enggak telat terus ya, cuman seringnya telat untuk masuk sekolah gitu, kesiangan terus masuknya. gitu. Itu aja sih Pak, masalah kedisiplinan saya. Kira-kira yang lain apakah ada tanggapan ataupun pengalaman sudah Banyak juga. Semua. tadi kan udah dari kiri-kiri Iya. ya, bagian dari kanan dulu lah, dari Mas Mas Said. Raga itu apa sering begadang karena sehingga bisa telat? Kalau begadang mungkin nggak semuanya karena begadang ya, nggak, kadang juga kalau nggak begadang nih terlalu santai waktu paginya, ngelihat jam, misalnya masuk jam 7:30 nih, lihat jam masih jam 6, scroll terus masih 6:30, scroll Berarti udah itu- mepet, mandi buru-buru, akhirnya telat gitu, Oh, ditunda-tunda gitu ya? udah tunda. Cuman kalau yang sebagian juga karena begadang ada sih yang sampai telat gitu. Oke, baik. Di Mas Rois. Itu yang paling banyak karena apa itu Mas faktornya itu? Kan tadi kan katanya ya begadang, ada nunda, yang paling sering. Yang paling sering karena begadang. Begadang. Iya, begadang. Tetap begadang yang paling sering. Sering banget. Kalau saya ini izin bertanya nih, ini agak sensitif sebenarnya. Bukan sensitif sih. Tanggapan orang tua bagaimana, Mas? Oh, orang tua ya? Iya. Nah, itu kadang saya nggak pernah ngasih tahu orang tua sih Mas selama telat. Mungkin nanti pas ada hukumannya dari sekolah, itu baru saya kasih tahu. Jadi, kalau tanggapan orang tua ya ketika tahu saya dapat hukuman karena telat, pada hari itu kayak dinasihatin gitu, terus dibimbing biar nggak begadang apa gimana gitu. Cuman seterusnya ketika ini balik lagi gitu. Berarti dapat surat panggilan atau cuma Pernah sampai dapat surat panggilan. Oh, pernah sampai Iya. dapat surat panggilan. Oke, kalau gitu. Kita lanjut aja mungkin langsung ke Mas Said. Kira-kira apa permasalahannya? Kalau saya tuh kalau di sekolah ya Pak, sering bolos Pak. Kadang loncat ya karena jam pelajaran kosong kan, guru nggak masuk, jadi sering bolos kelas. Ya bingung juga kalau di kelas nggak ada guru kan, bosen, jadi keluar jalan-jalan, lihat kelas lain belajar atau loncat pagar. Jadi Itu aja sih Pak. balik ke Atau ke kantin gitu. Kira-kira sebenarnya apa sih alasan Mas sendiri kenapa mau ngelakuin bolos-bolos gitu kan? Ya sebenarnya karena terpengaruh temen ya, karena ya temen di kelas itu kan banyak anak nakal, karena campuran juga antara suku-suku beda, antara suku Jawa, suku Kongrek sama suku Sunda. Jadi itu kumpulan nakal-nakal semua. Soalnya paling kayak misalnya kayak kelas 11-1, 11-2, dan ini paling ujung, paling akhir 11-6. Jadi kumpulan yang paling nakal gitu. Oke, kalau yang lain apakah ada tanggapan kira-kira? Saya Oke, izin ya. Tadi kan Mas Said bilang terkait kebanyakan karena pengaruh teman gitu. Ya. Tapi bukannya semua itu tergantung diri kita sendiri ya Mas. Kan soalnya kalaupun teman kita mau seburuk apapun, kalau dari diri sendiri kita bisa ngeprotek gitu, kan nggak akan terpengaruh juga. Soalnya gini ya Mas, temenku kan banyak yang ikut-ikut temen yang bolos juga kan. Ya kalau saya di kelas itu kan malah cuman banyak ceweknya kalau nggak keluar kelas. Jadi saya takut dihindari, takut kehilangan teman yang cowok gitu. Dari Mas Raga tadi katanya mau Sama sih kayak Mas Roy tadi kan, sedikit cerita pengalaman juga ya. Dulu juga kan karena saya sering telat nih Pak. Yang tadi kata Mas Maul ditanya dapat surat panggilan, itu saya dapat
habis telat karena takut dihukum, lanjut bolos. Nah itu juga kayak gitu, ikut-ikutan teman kan. Tadinya kayak gitu, cuman kesini bolosnya udah ngurang nih, jadi telatnya aja yang ini. Nah itu juga sama saya terpengaruh kawan-kawan gitu. Mungkin saya ngasih ini ya, jadi tips gitu. Kalau pengaruh itu memang besar ya ininya ya ke kita. Cuman setelah saya coba tolak gitu sekali dan saya mulai ngakrab lah gitu ke kawan-kawan cewek gitu. Ya alhamdulillah sih efeknya ini juga cukup berdampak baik gitu ke masalah bolos tadi. Cuman gini ya Mas, kalau di kelompokku yang kelas itu temen cowok, ketika kayak ada temen cowok yang akrab sama cewek dikatain banci gitu, nggak se-circle atau nggak sekelompok gitu. Jadi terus Oke, jadi memang dari Mas Said sendiri sebenarnya ada kekhawatiran dan juga ketidakinginan dari Mas Said untuk ataupun ketakutan gitu ya ketika dihindari ataupun dikata-katain oleh teman-teman circle Mas Said tadi ya, yang sama kawan-kawan yang suka bolos dan segala macam tadi. Oke, yang dari yang lain apakah ada tanggapan? Cukup ya. Kalau mau ngasih saran boleh nggak, Pak? Boleh. Oke. Ini sedikit tambahan ya, Mas ya. Kan dari Mas saya tadi takut ini ya, terkait takut dihindarin sama teman-teman yang lain gitu kan. Cuman apakah Mas Said nggak takut gitu? Orang tua Mas Said dipanggil nggak kalau sampai dapat surat panggilan kayak Raga tadi gitu? Kan prioritas takutnya itu kan harus dipertimbangkan juga itu Mas. Kita lebih takut dihindarin sama teman-teman cowok, apa lebih takut orang tua kita dipanggil? Kan secara rasa kasih sayang kan pasti kita lebih sayang ke orang tua gitu kan. Nah kalau dari pengalaman saya ya Mas ya, waktu itu kan aku kan ya udah keseringan bolos kelas, cuman jarang lompat pagar ya. Cuman pas di hari Sabtu pas olahraga pagi itu, karena ya alasan mules lah perut apa gitu kan, nggak ikut ini, terus ada temen yang ngajak loncat pagar kan, ya mau aja sih ikut. Terus tiba-tiba ada sapam dikejar dan ketangkep kan sama sapam sampai guling-guling di sawah kan. Terus dibawa ke kantor semuanya yang ketangkep itu, disidang sama guru, terus langsung dapat surat panggilan orang tua. Itu baru pertama kali, cuman nyoba-nyoba bolos langsung dapat. Pertama kali Iya. bolos langsung dapat. Iya langsung dapat jackpot. Itu jadi waduh, itu kayak gelisah banget gitu, gimana orang tua nanggepin ini. Terus ya akhirnya ya mutusin ya nggak ngelakuin loncat pagar yang jauh-jauh, cuman bolos di kelas ya bolos tetap bolos. Kantin. Ya kantin atau kemana gitu. Tapi itu surat panggilannya disampaikan kan ke orang tua? Sampai Takut juga gitu. Oke, terima kasih sudah mau pada berbagi sebelumnya. Tadi kan kita udah berbagi cerita pengalaman ya tentang bagaimana pengalaman ketika di sekolah tadi, dari ada yang suka bolos, terus juga suka telat-telat, terus dari Mas Rois juga tadi suka nunda-nunda tugas, terus dari Mas Maul juga tadi suka Bonus ekstrakurikuler, eskul. ketika ekskul tadi ya Mas, yang katanya rasa ternyata susah juga ya ternyata ya, mau ngikutin secara rutin gitu. Oke, kan semuanya kan tadi sudah cerita, kan topiknya itu tadi tentang kedisiplinan waktu, tentang kedisiplinan. Nah, ketika kita berdisiplinan ini, apakah pernah nggak sih sebenarnya kita ketika menanyakan kepada diri sendiri, sebenarnya ketika kita melakukan hal-hal ini kan dampaknya ada kan pastinya. Iya, ada. Ada semua kan dampaknya kan, ketika kita bolos ataupun nunda-nunda tugas dan lain segala macam tadi, kan ada dampak-dampak yang kita rasakan, baik dari diri kita sendiri ataupun juga dari orang lain, contohnya kayak orang tua dan segala macam gitu ya kan, pasti ada. Nah, apa ada nggak kira-kira pertanyaan hal-hal tersebut yang suatu hari ketika kita melakukan itu
terus kepikiran gitu dari Mas Maul, kira-kira ada? Ya kalau dari saya sendiri sih lebih kasihan ke badan saya sendiri sih Pak. Jadi kalau misalnya saya latihan rutin nih, seminggu misalnya 3 kali latihan rutin itu badan saya biasa aja gitu. Tapi ketika saya berhenti 1 minggu full itu berhenti untuk latihan, ketika saya latihan pada minggu berikutnya tuh pasti badan tuh langsung pegel-pegel gitu. Jadi saya bingung juga sih. Itu tabrakan sama waktu belajar saya sebenarnya, Pak. Mepet banget karena saya pulang sekolah itu jam 3 kan. Sedangkan latihan itu jam 4 gitu. Jadi saya bingung buat bagi waktunya gitu. Di lain sisi bingung juga, merasa lelah gitu ya. Iya. Tiap hari kalau Makanya mau saya promote jarang-jarang ya. gitu. Jadi istilahnya jarang-jarang tapi masih tetap ikut gitu Iya, ya. Mas. Oke, sangat bagus berarti itu. Nah, untuk dari yang lain-lain kira-kira ada tanggapan ataupun saran-saran kita untuk permasalahan Mas Maul tadi? Kira-kira? Ataupun tanggapannya memang sudah sangat bagus tadi kan tentang bagaimana manajemennya tadi, tentang dia nggak harus rutin juga tapi tetap harus mau ikut gitu ya kan, supaya memang tercapai juga gitu atas keinginan dia ikut tadi di awal, pengen bela diri tadi gitu. Dari Mas Oke. Is kira-kira? Kalau dari saya mungkin lebih ke ini sih Mas, kita kembaliin ke motivasi awal tadi lah. Mas Maul kan motivasi awalnya buat ngikut itu kan karena ini ya, pengen diri itu bisa ngebela diri gitu. Kalau misal naudzubillah sewaktu-waktu ada masalah apa gitu, ke labigal atau apa gitu. Nah dari situ kita harus inilah, inget lah terkait motivasi itu. Kalau kita terus ingat-ingat motivasi itu, insya Allah ya kita bakal ini terus ngejalanin latihan itu secara rutin gitu. Kalau kita nggak ngejalanin latihan itu secara rutin, ya tentu apa yang kita motivasiin, apa yang kita jadiin motivasi tadi nggak akan tercapai gitu. Dan mungkin yang bisa ini sih, selalu ingat-ingat motivasi awal sih dari saya. Kalau terkait waktu sih ya, kan itu udah jadi pilihan kita juga ya. Jadi ya bisa nggak bisa harus inilah kita atur waktunya itu, manajemen waktunya gitu. Terus sih. Oke. Oh ya, tambahan lagi. Kan tadi katanya kalau abis nggak latihan terus latihan itu kan badannya pegel-pegel ya. Ya pasti. Nah, daripada kayak gitu, ya pilihannya ada 2 sih. Kan Mas Maul kan tabrakan juga sama jam ini sekolah ya. Sekolah jam 3, terus mulai jam Mulai jam 4 ya. Itu kan capek juga ya pasti ya. Nah, kalau dari saya mending capek selama 3 kali dalam seminggu itu daripada besoknya pegel-pegel itu badannya, itu sih dari saya. Itu sih. Pilihan kita hanya cuma 2 itu, antara kita milih capek abis pulang sekolah ini atau capek karena badan kita pegel-pegel itu tadi. Itu sih. Tapi harus kita prioritaskan ini tadi sih, motivasi kita di awal tadi. Oke. Untuk yang lain kira-kira ada? Cukup ya. Oke, kalau gitu lanjut aja ke Mas Rois. Tadi kan tentang permasalahannya dia tentang telat-telat ngumpul tugas dia kira-kira. Nah, itu kira-kira boleh nanya lagi sebenarnya telat tadi itu kenapa, Mas? Sering ngumpul tugas. Karena saya sering ini sih apa? Sering Nyepelein waktu-waktu yang ada sih kan. nyepelin aja gitu ya kan. Nah, dari Mas sendiri kira-kira ada nggak sih sebenarnya dari dalam diri Mas sendiri sebenarnya pernah kepikiran gitu kalau saya sering nyepelin waktu kayak gini gitu ya kan, saya juga nanti bakalan yang susah nanti ketika ingin mengumpulkan tugas segala macam kan, pasti saya juga yang kesusahan. Ada nggak kira-kira kepikiran tentang hal-hal yang seperti itu, Mas? Kalau terakhir kepikiran sebenarnya tiap hari sih Pak. Tiap hari Tiap ya hari sebenarnya. saya kepikiran tuh. Cuman ya Tapi- udah cuma sekedar kepikiran-kepikiran Pikiran-pikiran doang. aja. Kayak gak ada gerakan aja sama sekali. Tapi berarti sebenarnya hanya kurang motivasi aja ya? Iya sebenarnya itu sih. Nah itu tadi makanya saya menekenin terkait motivasi tadi ke Mas Maul tadi kan. Terkait itu. Ya mungkin dari saya juga gak ada motivasi, makanya susah itu bangunnya itu. Mas ada motivasinya gitu, tapi untuk ngebangunnya tadi susah. Oh gitu iya ya. sih bisa Tapi jadi itu. oke. Kira-kira yang lain ada nggak sebenarnya tips and trick ataupun Iya. kira-kira apa sih yang bisa dijadiin alasan untuk Saya nggak ada sih Pak, soalnya ya sama sih, masih ngepelin waktu juga kan. mungkin Cuman dampaknya kan yang beda. Kalau Mas Roy sini telatnya ke tugas, kalau saya sekolah telatnya juga. Oke, untuk Mas Rois ya, saya bisa ngasih saran aja sih. Untuk karena Mas Rois sering telat ya ngumpul tugas. Mending buat ini dulu pas awal ada tugas dari guru itu, buat jadwal tugas gitu. Kayak nyatet tugas hari ini apa,
terus deadline-nya berapa, Hmm. terus mau dikerjain dari kapan gitu. Oke, jadi buat to-do list gitu ya. Ya, untuk pengingat aja itu. Jadi tiap hari ya Bu gitu. Ya kalau misal ada tugas baru dicatat lagi kapan mau dikerjain, supaya kita lebih tahu bagaimana cara ngatur waktu dan bagaimana waktu senggang-senggang kita bisa diisi untuk ngerjain tugas supaya nyicil-nyicil tadi. Ya bisa jadi motivasi juga ya. Ya. Nah, kalau dari saya pribadi ya, kalau saya dikasih tugas sama guru nih, misalnya saya nggak mikirin deadline-nya itu kapan gitu. Jadi setelah pulang sekolah itu saya langsung ngerjain biasanya. Paling nggak nyicil setengah dulu, nanti dilanjut malam. Kalau betul. saya pribadi, mungkin bisa seperti itu atau ya mungkin saran dari Mas Said bisa dicoba sih, supaya kita ingat. Oke, tadi kan sebelumnya memang sangat bagus ya dari Mas Said tadi udah ngasih. Sebenarnya memang dari Mas Said itu dia ngebuat jadwal-jadwal kayak gitu bukan hanya tentang mencari ataupun memberikan kita motivasi, tapi tentunya bisa sebenarnya untuk menumbuhkan kesadaran untuk di diri Mas Rois mungkin tadi kan kayak oh ya sebenarnya saya ada waktu senggang di sini gitu kan di jam-jam segini. Sebenarnya kalau kita bisa mencoba untuk melakukan ataupun mengisi di waktu-waktu ini gitu ya kan untuk nyicil tugas misalkan sebenarnya kan sangat bagus gitu ya kan. Terus dari Mas Maul juga tadi kalau dari Mas Maul tadi sebenarnya udah semangat ya pulang sekolah langsung dicicil setengah gitu ya kan. Mungkin nantilah kalau lanjut aja gitu ya kan langsung dikerjain. Oke, nah kira-kira apa tanggapan dari Mas Rois tentang itu tadi? Kalau terkait itu tadi ya saya ucapkan terima kasih banyak lah buat Mas Paul dan juga Mas Said yang udah ngasih saran tadi. Ya nanti bisa dicoba sih terkait itu. Karena saya juga belum pernah nyoba sama sekali. Belum pernah nyoba dari ya? Mas Said dari kayak yang dilakukan sama Mas Maulana juga tadi gitu. Mungkin bisa saya coba lah. Oke, gitu. Kalau gitu kita lanjut aja untuk ke Mas Raga tadi kan tentang bolos sekolah ya. Telat sekolah ya. Oh iya. Nah, tentang telat sekolah itu kira-kira ada nggak Mas kepikiran tadi itu? Pikiran ya, tiap telat juga kepikiran Pak, sampai sekolah gitu ya. Kan pasti sama satpam tuh dia adalah aja pokoknya yang entah disuruh lari, entah disuruh push up, entah ini. Nah itu pasti iya sih, ngapa sih padahal udah bangun pagi kan gitu, ngapa harus nunda gitu gitu. Terus kalau begadang kan kebangun nih pagi nih sama alarm, terus ngeliat jam masih ini tidur, alarm lagi, bangun lagi, tidur, alarm lagi, pas tidur lagi labah soalnya kan. Sampai jam 8 kan bangunnya itu, kadang kepikiran ya ngapa gitu harus, padahal bisa loh berangkat pagi tepat waktu gitu kan, kenapa harus nunda-nunda gitu. Tiap telat itu Pak, pikiran kayak gitu. Oke. Kira-kira yang dari lain-lain kawan-kawan kira-kira kan? Nah, kalau dari saya, mungkin jarak dari rumah Mas Raga ke sekolah itu dekat atau jauh Mas? Kalau jarak mah nggak terlalu jauh sih. Berarti Iya. bisa dibilang lumayan deket lah ya? Iya lumayan deket lah. Ya mungkin itu Iya. menjadi faktor sih, karena dia mikirnya rumahnya deket nih, jadi Oh, iya. jarak dari rumah ke sekolah tuh Iya. bisa nyantai dulu gitu. Mungkin seperti itu. Iya ada juga itu. Bisa jadi. Kira yang lain ada alasan-alasan ataupun tanggapan? Kalau dari saya ini sih seperti saran yang habis saya terima dari Mas Said tadi sih. Ya kita buat ini sih Oke. catatan Iya. tadi sih, itu bisa diterapkan juga di kasusnya Mas Ragi. Soalnya kalau kita bikin catatan juga kayak misal malamnya nih kita bikin catatan besok harus berangkat jam segini nih, ya kan besoknya kita ada motivasi lah minimal. Kita ada ingat itulah, oh iya hari ini harus ini karena semalam udah nyatet ini, jadi paginya harus berangkat jam segini nih gitu. Terus ya kita harus ini juga yang ngilangin itu tadi sih yang dibilang sama Mas Maul tadi sih, yang apa namanya faktor penghambat kita itu tadi. Nah, jadi jangan sampai kita menggampangkan itu lah, Menyepelekan gitu ya. menyepelekan itu. Mungkin catatannya kayak ini ya, kayak malam harus tidur jam berapa, terus pagi Ya, jam ya. segini, mandi jam nanti gitu lah. Jadi sedetail mungkin lah kalau bisa gitu. Iya. Bisa itu kayak bisa gitu. bisa. Oke. Dari Mas Said kira-kira? Tidak ada. Enggak sih. Oke. Oke, nah, tadi kan kita lanjut saja ke permasalahan Mas Said. Kan Mas Said tadi kan ceritanya bolos sekolah ya.
Tapi memang dari Mas Said sebenarnya, dari Mas Said ceritanya tadi ada sedikit keterpaksaan gitu ya kan, tentang lingkungan pertemanan tadi ya kan, mau nggak mau kayak kalau nggak diikutin ataupun nggak ini nanti ada kekhawatiran dari Mas Said. Nah untuk dari Mas Said sendiri sebenarnya ada nggak sih dari pemikiran yang sebelum-sebelumnya gitu, kayak mungkin dari pihak dari orang tua ataupun dari Mas Said sendiri gitu, kayak kalau saya sering bolos-bolos kayak gini kan sebenarnya seharusnya bakalan untuk Mas Said ke depannya nanti bisa nanti nggak lulus sekolah atau segala macam. Kira-kira ada nggak sebenarnya kepikiran seperti itu, Mas? Ada sih Pak, cuman aku tuh menyadari kalau bolos tuh nggak ada manfaatnya sih untuk saya juga ya. Terus untuk orang tua juga ya saya kayak kasihan juga, kan udah biayai uang jajan sekolah, terus bayar uang SPP juga. Ya kayak ya saya cuman di sekolah kayak kok cuman main-main aja gitu. Jadi kayak merasa bersalah gitu loh Pak. Cuman saya itu susah menghindarinya karena kan untuk diakui di dalam pertemanan itu ya harus ikut kumpul-kumpul atau apa gitulah. Oke. Terus dari Mas Said sendiri, kira-kira untuk ketika Mas Said selama pembelajaran di sekolah, Mas Said masih nggak sih sebenarnya untuk mengikuti secara serius gitu ya kan, untuk materi tadi, untuk mata kuliah sebenarnya. Untuk mata pelajaran tadi Mas Said masih tetap ngikut gitu pembelajarannya, masih sering juga ngumpul-ngumpul tugas, masih sering gitu, nggak langsung dibuang gitu. Kalau ngumpul tugas mas saya masih rajin ya Pak. Rajin ya. Masih ngumpul terus tugas. Cuman kalau pas bolos itu aja ikut-ikut aja. Terus ya itu aja sih Pak. Oke, kira-kira yang lain dari kawan-kawan ada nggak tanggapan? Sebenarnya kalau terpengaruh kawan, apalagi sebagian besar kan dari laki-laki di kelas dia ini memang suka bolos ya. Mungkin pindah circle sih bisa dilakuin, tapi tentunya bakal sulit ya buat mencari teman baru gitu. Mungkin bisa seperti itu. Iya karena itu kan satu kelas ya. Kalau pindah kelas nunggu kepala sekolah dulu. Iya sebenarnya agak susah juga sih Iya. kalau Masuk akal. masalahnya mengenai pertemanan ya. Oke, tadi kan sebenarnya udah saling cerita tentang pengalaman, tentang masalahnya juga, dan juga saling sharing-sharing tips dan triknya juga tadi kan. Sebenarnya udah Bapak akui sebenarnya sudah sangat bagus kepada kawan-kawan sekalian, sebenarnya udah mau mengikuti ini. Tentunya sebenarnya dari cerita-ceritanya kan sebenarnya ada alasan ingin berubah tadi itu, sebenarnya kalian tuh sebenarnya udah ada, supaya saja memang hanya saja kurang dorongan gitu ya kan dari kalian. Nah mungkin nanti selanjutnya bisa selesai ini kalian bisa saling kenal-kenalan lebih dekat lagi, untuk bisa lebih sharing-sharing lagi. Kalau Bapak harapkan ya untuk kalian bisa saling mendukung juga sebenarnya. Nah untuk selanjutnya kita akan mencoba untuk membuat planning untuk ataupun rencana untuk kedepannya, kira-kira untuk membagi waktu ataupun mencoba untuk mendisiplinkan lebih lagi untuk ke dalam diri kita sendiri tadi. Apakah kalian kira-kira bersedia gitu? Bersedia ya. Oke ya, kan kalau untuk dari Mas Raga, terus Mas Maul dan juga Mas Rois, sebenarnya tadi kan kurang motivasi juga pertama, terus juga nanti bisa kita mencoba untuk membuat jadwal-jadwal gitu ya kan, untuk keseharian, setidaknya kita mencoba untuk membuat kebiasaan-kebiasaan yang lebih positif gitu. Mungkin nanti untuk selanjutnya kita setelah ini dicoba untuk mas-mas sekalian untuk mencari waktu senggangnya gitu ya kan, sehingga kalian bisa sedikit mengurangi beban-beban. Mungkin ini kalau dari Mas Raga, Mas Rois itu tentang telat ngumpul tugas ya kan, karena mungkin sering menyepelekan. Nah nanti coba
dibuat jadwal-jadwalnya kayak Mas Said sebenarnya tadi udah sarankan. Terus untuk dari Mas Raga sendiri juga sebenarnya lebih ke motivasi juga ya sebenarnya. Motivasinya ditumbuhkan kembali, kira-kira sebenarnya kalau Mas Raga untuk terus-terusan untuk telat-telat, terus juga lebih disiplin waktu juga, nanti kan sebenarnya bakalan mengefek juga ke nilai Mas juga. Nanti kalau lebih disiplin lagi, saya yakin pasti Mas pasti bisa untuk bisa lebih nilai tadi lebih terjaga dan lebih maksimal gitu ya kan untuk mengikuti pembelajaran tadi. Nah, terus dari Mas Maul juga nanti mungkin bisa nanti ngebuat waktu-waktu. Sebenarnya dari Mas Maul sebenarnya sudah sangat bagus kalau saya Bapak yakin Bapak tanggapi, dimana Mas Maul itu sebenarnya kan namanya ekstrakurikuler juga. Ekstrakurikuler itu kan sebenarnya ya bukan suatu yang harus diprioritaskan sebenarnya. Apalagi ekstrakurikuler bela diri itu adalah sesuatu yang untuk kita bisa ikut untuk mempelajari gitu ya kan, supaya kita bisa mendapatkan hal-hal yang baik, yang positif dari ekstrakurikuler itu. Jadi nggak ada punishment-nya, nggak ada sesuatu yang kalau kita nggak ikut kita jadi negatif gitu ya kan, dan itu kan nggak ada. Tapi dari Mas Maul tadi udah tetap rajin untuk sekolahnya. Terus kalau dari Mas Maul tadi 3 kali ya? Ya, Minimal 3 kali. Nah, mungkin kalau untuk disiplinnya ya kita pertama lebih ditingkatkan lagi, mungkin kalau 3 kali mungkin 4 atau 5, jadi cuma 20%-nya aja gitu ya kan, 20%-nya aja kita nggak ikut. Nah juga mungkin kita kalau bisa memberikan alasan yang benar gitu kepada gurunya tadi gitu ya kan, kenapa benar-benar ini jadi jatuhnya tidak bolos gitu lah ya kan. Mungkin itu aja kalau untuk sarannya. Nah, nanti untuk kedepannya kita bakalan untuk mendiskusikan itu juga. Nah, terus untuk Mas Said juga tadi kan tentang bolos sekolah itu sebenarnya kan sangat susah ya sebenarnya untuk dari Mas Said, karena dia faktornya tentang teman. Nah, kalau untuk Mas Said itu sebenarnya coba dimotivasi kembali tentang kenapa Mas Said sekolah tadi gitu loh, prioritasnya kemana, dan terus pengen ngebanggain orang tua atau tidak. Dari Mas Said juga itu kan sebenarnya lebih dikuatkan saja gitu ya kan dari motivasi Mas. Sebenarnya kan udah sangat bagus Mas tadi datang sini untuk pengen berubah, terus juga Mas Said juga menceritakan ada keingat dengan orang tua juga, kalau seperti ini juga sudah bakalan berdampak buruk juga gitu kan, bukan hanya kepada diri Mas di persekolahan, tapi juga kepada ke orang tua juga. Nah, sebenarnya sudah sangat bagus, tinggal ditingkatkan saja motivasinya, dan juga mungkin saran saya untuk Mas bisa ngelakuin di sekolah atau di dalam kelas tadi untuk lebih terbuka saja gitu kepada yang teman-teman selain teman-teman cowok Mas tadi gitu loh. Jadi Mas ada tempat pelarian gitu ketika Mas diajak-ajak seperti itu, nggak harus terbawa gitu. Mungkin itu saja untuk ininya. Nah, untuk jadwal kita mungkin melaksanakan bimbingan selanjutnya itu di 2 ataupun 3 minggu setelah ini, nanti Bapak kabarin untuk kita bisa mengevaluasi kembali kira-kira apa saja sebenarnya yang mas-mas kalian sudah lakukan, terus nanti bisa dievaluasi kembali kira-kira sudah sangat efektif atau tidak, ataupun ada saran-saran nanti setelah kita Mas udah datang sini kira-kira udah bisa berbagi pengalaman lagi gitu ya kan, supaya bisa saling membantu satu sama lain. Nah, mungkin untuk sesi bimbingan pada hari ini bisa kita sudahi saja karena mengingat waktunya. Nah, dan harapan Bapak untuk sekali lagi, untuk terakhir kali, untuk lebih meningkatkan motivasi lagi, dan juga pada diri Mas sendiri sudah sangat bagus sebenarnya kan, Mas udah sangat bagus mau datang sini mau berubah. Nah, Bapak yakin setelah ini pasti ada perubahan dari dalam diri Mas dan juga dari lingkungan sekitar.
Oke, mungkin sekian saja dari Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.